Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil analisa kami terhadap jurnal yang berjudul Efisiensi Pasar Modal Indonesia pada tahun pemilu 2019. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Kelompok 8 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya Iris Riwahidah sebagai pembicara ke-1. Selanjutnya ada Amelia Wati Intania Zahara sebagai pembicara kedua. Lalu ada Maida Damayanti sebagai pembicara ketiga, dan yang terakhir ada Yolanda Ayu Renggani sebagai pembicara keempat. Terdapat 12 poin penting yang akan kami sampaikan pada pemaparan kali ini. Yang pertama, ada identitas jurnal, kedua, latar belakang, ketiga, rumusan masalah, yang keempat, tujuan penelitian, yang kelima, manfaat penelitian, keenam, pembahasan teori, yang ketujuh, populasi dan sampel, yang kedelapan, metodologi penelitian, yang ke-9, hasil penelitian, ke-10, kelebihan dari jurnal, ke-11, kekurangan dari jurnal, dan yang ke-12 adalah saran yang kami sampaikan sebagai reviewer terhadap jurnal yang telah kami analisa. Baik, saya akan memulai presentasi dari kelompok kami. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, judul jurnal yang kami pilih adalah Efisiensi Pasar Modal Indonesia pada tahun pemilu 2019 yang ditulis oleh Gilang Pratama pada tahun 2019 di dalam Jurnal Ekonomi volume 10 nomor 2 halaman 169 sampai 179. Latar belakang mengapa penulis melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut dikarenakan pasar modal Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang mengesankan sejak akhir tahun 1988, menunjukkan perkembangan yang signifikan dari segi jumlah perusahaan yang terdaftar. Pada tahun 1988 hanya ada 24 perusahaan yang terdaftar, sedangkan pada tahun 2019 jumlahnya melonjak menjadi 619 perusahaan. Selain itu, nilai rata-rata perdagangan saham indeks harga saham gabungan juga mengalami peningkatan dari 12 triliun pada tahun 2013 menjadi 16 triliun pada akhir tahun 2018. Pengembangan pasar modal di Indonesia ini tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan juga memiliki misi dan orientasi spesifik yang mencakup 3 aspek sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Aspek-aspek tersebut mencakup peningkatan minat masyarakat dalam pengarahan dan penghimpunan dana untuk kegiatan produktif, perluasan partisipasi masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan, dan pemerataan pendapatan melalui pemerataan kepemilikan saham. Pasar modal juga dianggap sebagai sarana efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji efisiensi pasar modal dengan mempertimbangkan hipotesis pasar efisiensi yang mencakup ketersediaan informasi relevan dan penyesuaian harga yang cepat terhadap informasi baru. Penelitian ini akan fokus pada periode masa pemilu tahun 2019 dan akan membandingkannya dengan periode ketika pasar dianggap belum terpengaruh oleh sentimen terkait pemilu pada tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2018. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah apakah efisiensi pasar modal berbeda baik pada masa pemilu dibandingkan dengan periode sebelum masa pemilu. Rumusan masalah ini timbul dari dugaan sementara bahwa yang pertama, Bursa Efek Jakarta efisien baik pada masa pemilu maupun pada periode sebelumnya, dan yang kedua, efisiensi Bursa Efek Jakarta pada saat kondisi pemilu berbeda dengan pada saat sebelum terjadi pemilu. Maka dari itu, penelitian ini memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama, untuk mengetahui hipotesis pasar efisiensi di Indonesia, dan yang kedua, untuk menguji hipotesis bahwa efisiensi pasar modal dalam keadaan pemilu akan berbeda dengan efisiensi pasar modal dalam keadaan sebelum pemilu serentak yang dilakukan pada tahun 2019. Oleh karena itu, dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian dapat memberikan masukan berharga kepada pelaku pasar modal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi mengenai efisiensi pasar modal pada masa pemilu dan sebelumnya dapat membantu para pelaku pasar untuk membuat keputusan investasi yang lebih informasional dan cerdas. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi organisasi profesi di bidang pasar modal di Indonesia. Temuan penelitian dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan praktik-praktik terbaik yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas pasar modal. Lalu yang terakhir,
Hasil penelitian dapat membantu organisasi profesi dalam merancang langkah-langkah perbaikan mutu pelaporan informasi akuntansi. Informasi yang lebih akurat dan relevan akan memberikan dasar yang lebih kuat bagi para stakeholder dalam pengambilan keputusan investasi. Bagian keenam dalam presentasi ini membahas beberapa poin penting, diantaranya yang pertama adalah pasar modal. Pasar modal sebagai sistem keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara investor atau pemodal dan perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten. Pada konteks perusahaan terbatas, saham menjadi instrumen utama yang menandai kepemilikan atau partisipasi seseorang dalam entitas tersebut. Yang kedua adalah saham. Dalam konteks perdagangan saham di pasar modal, terdapat dua jenis saham utama. Yang pertama adalah common stock atau saham biasa, dan yang kedua adalah preferred stock atau saham istimewa. Saham biasa memberikan hak bagi pemiliknya untuk menerima dividen dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Sementara saham istimewa memberikan hak-hak khusus yang berbeda. Yang ketiga adalah indeks harga saham gabungan atau disingkat menjadi IHSG. IHSG menjadi indikator penting yang mencerminkan pergerakan harga saham dari berbagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. IHSG ini sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur kinerja pasar modal secara keseluruhan. Dan yang keempat adalah return saham. Return saham atau pengembalian investasi saham terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah dividen dan yang kedua adalah capital gain. Dividen merupakan pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham, sementara capital gain merupakan keuntungan dari selisih harga saham saat pembelian dan penjualan. Dan yang terakhir adalah efficient market hypothesis, yang menyatakan bahwa pasar modal dianggap efisien ketika harga saham dengan cepat menyesuaikan diri dengan informasi baru, mencakup seluruh informasi yang tersedia. Dengan memahami beberapa poin penting ini, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih informasional dan cerdas di pasar modal. Beberapa poin tersebut memberikan landasan pemahaman yang kokoh dalam konteks investasi saham. Dalam penelitian ini, populasi objek penelitian adalah keseluruhan perusahaan yang terdaftar pada tahun 2018 sampai dengan 2019 yang berjumlah 619 perusahaan. Sampel penelitian diambil dari populasi tersebut dengan menggunakan daftar perusahaan yang sudah go public pada akhir tahun pertama periode yang diobservasi, yaitu pada akhir tahun 2018. Jadi, sampel penelitian ini akan terdiri dari sebagian perusahaan yang sudah go public pada tahun tersebut. Data yang akan dianalisis melibatkan harga penutup yang disesuaikan atau adjust close price dari indeks harga saham gabungan atau IHSG. Sumber data ini bersifat sekunder dan diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau BI yang merupakan pihak kedua dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodologi random walk dan uji Wilcoxon untuk menginvestigasi dampak politik pemilihan umum atau pemilu yang dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019 yang dilakukan serentak terhadap efisiensi pasar modal di Indonesia. Metodologi random walk ini digunakan untuk menguji apakah pergerakan harga saham dapat dijelaskan sebagai langkah-langkah acak, sementara uji Wilcoxon digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam efisiensi pasar sebelum dan setelah pemilu. Model ini disesuaikan dengan pasar atau market adjust model, menjadi landasan analisis yang dimana periode pengamatan dilakukan selama 6 bulan atau semester 1 pada tahun 2018 dan 2019 yang terdiri dari dua bursa, yaitu bursa yang pertama 6 bulan atau semester 1
dari 2 Januari sampai dengan 29 Juni 2018, yaitu masa sebelum pemilu serentak 2019 sebagai pembanding year to date, dan bursa yang kedua dari 2 Januari sampai dengan 29 Juni 2019, yaitu masa di mana situasi ekonomi dianggap secara subjektif sudah terpengaruh oleh dinamika politik nasional sebagai dampak dari pemilu serentak 2019. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan ini mencakup 6 bulan sebelum pemilu serentak pada tahun 2019 yang sebagai pembanding atau year to date, dan 6 bulan kedua setelah pemilu serentak sebagai periode yang dianggap telah terpengaruh secara subjektif oleh dinamika politik nasional. Metodologi penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi peristiwa politik tertentu seperti pemilu serentak ini yang memberikan dampak yang signifikan ataukah tidak terhadap efisiensi pasar modal di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode 2018 dan 2019, harga saham di pasar modal Indonesia mengikuti pola acak yang mendukung konsep random walk method yang mengindikasikan bahwa pasar modal dapat dianggap efisien. Tes autocorrelation juga memperkuat temuan ini dengan menunjukkan ketiadaan tren yang signifikan secara independen pada kedua periode, baik sebelum maupun setelah pemilihan umum atau pemilu serentak di tahun 2019. Temuan utama penelitian ini adalah adanya perbedaan signifikan dalam efisiensi pasar modal antara periode pemilu serentak 2019 dan periode tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2018. Analisis statistik mendukung penerimaan hipotesis pertama dan kedua, menegaskan bahwa dinamika politik pemilu serentak mempengaruhi efisiensi pasar modal. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, termasuk penggunaan satu indeks dan data sekunder harian yang diperoleh dari harga penutupan yang disesuaikan. Bagian 10 ada kelebihan dari jurnal yang direview. Yang pertama yaitu metodologi yang kokoh. Penggunaan metode random walk dan uji Wilcoxon memberikan dasar analisis yang kuat untuk mengevaluasi efisiensi pasar modal terkait peristiwa politik, seperti pemilihan umum atau pemilu serentak. Yang kedua yaitu penelitian terfokus. Penelitian ini berfokus pada dampak pemilu serentak 2019 terhadap efisiensi pasar modal Indonesia, memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang bagaimana dinamika politik dapat mempengaruhi pasar keuangan. Yang ketiga yaitu temuan yang relevan. Temuan penelitian memberikan kontribusi signifikan dengan menunjukkan bahwa efisiensi pasar modal mengalami perubahan selama periode pemilu, memberikan wawasan yang berharga bagi para pemangku kepentingan pasar modal. Dan yang terakhir yaitu pemilihan model dan uji yang tepat. Pemilihan model disesuaikan pasar dan uji statistik yang sesuai atau tes autocorrelation, memperkuat validitas temuan, mengarah pada interpretasi yang lebih akurat terkait efisiensi pasar modal. Selanjutnya yaitu kekurangan dari jurnal yang direview. Yang pertama, yaitu penggunaan satu indeks atau IHSG sebagai representasi keseluruhan pasar modal mungkin membatasi generalisasi temuan penelitian terhadap variasi yang mungkin terjadi di antara perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Dan yang kedua, penggunaan data sekunder harian dengan harga penutupan yang disesuaikan mungkin memiliki keterbatasan dalam menggambarkan pergerakan saham secara menyeluruh, mengingat perubahan harga saham intraday yang tidak terrefleksi dalam data tersebut. Dan yang terakhir yaitu saran dari jurnal yang direview. Penelitian ini memerlukan pertimbangan lebih lanjut terkait faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi efisiensi pasar modal, seperti kebijakan pemerintah atau faktor global yang dapat mempengaruhi pasar. Sebuah analisis yang lebih mendalam terhadap potensi variabel-variabel ini dapat meningkatkan pemahaman tentang dinamika pasar modal dalam konteks peristiwa politik tertentu. Demikian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.